Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeli Saputra dari kelompok 7 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang terdiri dari 5 orang. Saya, 1 Jeli Saputra, kedua Via, ketiga Herul, keempat Nia, kelima Tasya. Saya akan menjelaskan tentang konsolidasi laporan rugi laba dan laba ditahan. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam operasi sehari-harinya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk. Dengan demikian akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Dalam pembahasan ini, setiap transaksi yang dilakukan induk pada anak atau sebaliknya, atau transaksi yang dilakukan satu anak dengan anak lain dalam hubungan induk anak disebut dengan transaksi antar perusahaan. Transaksi ini menimbulkan keterkaitan akun-akun dalam laporan keuangan induk dan anak. Transaksi ini tidak dipandang sebagai dalam penyusunan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi memandang induk dan anak adalah satu sehingga bila induk melakukan transaksi dengan anak, hal itu berarti transaksi dengan diri sendiri. Transaksi antar perusahaan merupakan transaksi internal dari sudut pandang konsolidasi. Apabila induk melakukan penjualan aset pada anak misalnya, dengan sudut pandang konsolidasi, hal itu sama artinya dengan induk menjual aset pada diri sendiri, sebab anak dan induk adalah satu dalam laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengakui transaksi-transaksi seperti ini dan menganggap penjualan tersebut semata-mata sebagai pemindahan aset saja. Dan oleh karena itu dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi, transaksi-transaksi seperti ini harus dieliminasi. Kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasi muncul sejak terjadinya hubungan induk dan anak. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Pada tanggal akuisisi, hanya neraca konsolidasilah yang dapat disusun, sebab laba rugi anak menjadi hak induk pada periode setelah akuisisi. Laporan laba rugi dan laporan konsolidasi anak lainnya dikonsolidasi dengan induk satu periode setelah akuisisi. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Via. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Lutfia Safhanifa akan membahas tentang contoh kasus konsolidasi laporan rugi laba ditahan. Contoh kasusnya, PT Guntur mengakuisisi 80% saham dari PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut, terdapat nilai selisih investasi sebesar 400 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Piutang dagang over value sebesar minus 400 ribu rupiah. Persediaan over value minus 280 ribu. Telah terjual pada tahun 2008. Bangunan under value sebesar 400 ribu rupiah. 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Tanah under value sebesar 640 ribu rupiah. Hutang pajak over value sebesar min 120 ribu rupiah. Dan terakhir goodwill sebesar 160 ribu rupiah diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta rupiah dan dividen sebesar 100 juta rupiah. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurang nilai investasi. Untuk selanjutnya, pembukuan PT Guntur. PT Guntur mencatat laba investasi sebesar 160 juta rupiah didapatkan dari perhitungan 80% dikali 200 juta rupiah. Dan amortisasi selisih investasi terdiri dari over value persediaan sebesar 280 juta rupiah, over value bangunan sebesar min 40 juta rupiah, dan goodwill sebesar min 10 juta rupiah. Maka didapatkan total pendapatan atau investasi sebesar 390 juta rupiah. Selanjutnya, untuk kertas kerja konsolidasi, hubungan anak
induk anak setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan, antara lain akun pendapatan dari anak atau induk dan laba yang dibagi oleh perusahaan anak. Yang kedua, alokasi laba hak saham minoritas atau minoritas interest. Yang ketiga, saldo awal investasi dengan kekayaan anak per 1 Januari 2008. Yang keempat, amortisasi selisih investasi. Dan yang terakhir, utang piutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan anak. Untuk kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Herul. Ya, saya dengan Herul Sarul Kamal akan meneruskan presentasi teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan contoh kasus untuk PT Guntur mengakuisisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut, terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut: nama akun, piutang, dagang, over value, persediaan over value, bangunan, tanah, hutang pajak, dan goodwill. Dan untuk jumlahnya sendiri 400.000, 280, 400, 640, dan 120. Untuk keterangannya di sini telah terjual tahun 2008 untuk yang persediaan. Untuk yang bangunan itu 10 tahun, metode garis lurus. Dan untuk yang goodwillnya di amortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 200, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang terima merupakan pengurangan nilai investasi. Dan untuk pembukuan PT Guntur, di sini ada laba investasi 80% kali 200 juta sama dengan 160 juta. Amortisasi selisih investasi. Over value persediaan 280 juta, under value bangunan 40 juta, dan goodwill 10 juta. Total pendapatan investasi 390 juta. Jumlah dalam buku PT Guntur, investasi dalam saham 390 juta, pendapatan investasi 390 juta, piutang dividen 80 juta, dan investasi dalam saham itu 80 juta. Berikut adalah contoh kasus dari PT Guntur dan anak PT Heri sebagai anak perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Sapitri. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Nah, di sini ada akun penjualan senilai 30 juta, pendapatan dari PT Heri 0, lalu dikurangi dengan HPP senilai 1.010.000, dikurangi beban operasi 550.000, dikurangi lagi laba hak minoritas 40.000, sehingga kita menghasilkan laba bersih senilai 900.000. Lalu selanjutnya ada laporan laba ditahan konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Tadi kita sudah mendapatkan laba bersih senilai 900.000, maka kita masukkan lagi di laporan laba ditahan ini laba bersih senilai 900.000, laba ditahan 1 Januari 2008 senilai 2 juta, lalu dikurangi dengan dividen senilai 400.000, dan akan menghasilkan laba ditahan 31 Desember 2008 senilai 2.500.000. Selanjutnya ada neraca konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Yang pertama ini kita akan menghitung bagian aktivanya terlebih dahulu. Di aktiva ini terdapat akun kas senilai 1.060.000, piutang dividen 0, piutang dagang 2.100.000, persediaan 3.650.000, bangunan 7.510.000,
dan tanah 8.640.000. Seluruhnya itu kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan total aktiva senilai 23.110.000. Lalu kita menghitung bagian pasifa. Bagian pasifa ini terdapat akun hutang dividen 20.000, hutang pajak 270.000, hutang dagang 2 juta, hutang bank 5 juta, modal saham 10 juta, agio saham 2 juta, dan kita memasukkan laba ditahan yang tadi kita hitung senilai 2.500.000. Lalu kita jumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan total pasifa senilai 23.110.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Perbedaan antara laporan laba rugi konsolidasi dengan laporan laba rugi bukan konsolidasi terletak pada cara penyajiannya, di mana laporan laba rugi konsolidasi disusun secara lebih rinci dan tidak hanya menampilkan laba bersihnya saja. Jika terjadi pembelian ataupun penjualan antar perusahaan, maka pencatatan pada buku masing-masing perusahaan tersebut dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu saldo pembelian dan penjualan tersebut merupakan saldo resiprokal, di mana membutuhkan eliminasi dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi. Jumlah pendapatan dan beban sewa yang resiprokal juga memerlukan eliminasi tanpa mempengaruhi laba konsolidasinya. Berbagai penyelesaian dan eliminasi dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi ditujukan untuk menunjukkan pendapatan bagi perusahaan induk dan perusahaan anak seolah-olah hanya satu entitas hukum dan akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.